sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustinus Haritaki, Kepala SMP EK Cipta 2 Kongbeng. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin berbagi praktek baik bagaimana manajemen pengelolaan SMP EK Cipta 2 Kongbeng sesuai dengan hasil rapor mutu SMP EK Cipta 2 Kongbeng tahun 2023-2024. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang praktek baik dalam hal pengelolaan SMP EK Cipta 2 Kongbeng, izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit profil SMP EK Cipta 2 Kongbeng. SMP EK Cipta 2 Kongbeng berdiri tahun 2014 dan saat ini sudah memasuki tahun yang ke-10 melaksanakan proses pembelajaran di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. SMP EK Cipta 2 Kongbeng pada tahun 2023 terakreditasi A unggul dengan nilai 95. Memiliki visi menjadi sekolah yang menghasilkan siswa yang berkarakter, berbudi luhur, berprestasi, dan peduli lingkungan. Berkaitan dengan visi dan misi sekolah, nanti akan saya aktualkan di dalam pelaksanaan kegiatan praktek baik yang hari ini nanti saya ambil temanya atau judulnya adalah pemanfaatan sumber daya sekolah untuk meningkatkan mutu sebagai kunci sukses peran pemimpin pembelajaran di SMP EK Cipta 2 Kongbeng. Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan mutu SMP EK Cipta 2 Kongbeng hasil rapor mutu sekolah tahun 2023-2024. Pertama adalah melakukan pembuatan pondok literasi dan numerasi. Pembuatan pondok literasi dan numerasi di SMP EK Cipta 2 Kongbeng bertujuan sebagai wadah tempat diskusi, memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan kegiatan mengajar dan belajar, termasuk di dalamnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas. Dampak langsungnya adalah kemampuan literasi peserta didik dapat menghasilkan karya bagi peserta didik berupa kumpulan karya anak dalam bentuk buku, sehingga SMP EK Cipta 2 Kongbeng oleh Nyala Nesia dianugerahi Sekolah Aktif Literasi Tingkat Nasional tahun 2023-2024. Yang kedua, melakukan daur ulang sampah. Daur ulang sampah di SMP EK Cipta 2 Kongbeng dipilah menjadi sampah inorganik dan sampah organik. Untuk sampah inorganik, pengolahannya di SMP EK Cipta 2 Kongbeng adalah dengan mengubahnya menjadi paving block. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara manual tanpa menggunakan mesin. Lalu kemudian proses untuk menjadi paving block itu tidak membutuhkan sumber daya yang banyak. Cukup disediakan alat cetak, bank sampah, dan sampah plastik. Proses pembuatannya merupakan pekerjaan yang sangat mudah dalam proses karena plastik memiliki sifat yang mudah terbakar dan meleleh, serta mudah juga dalam melibatkan peserta didik untuk membuatnya. Dampak langsung dari kegiatan pembuatan paving block di SMP EK Cipta 2 Kongbeng ini, yang pertama, sekolah terbebas dari sampah plastik, kemudian mengembangkan kreativitas anak, bagaimana mengolah benda yang tidak bermanfaat bisa diolah menjadi barang yang bernilai guna. Kemudian yang ketiga, mendapatkan apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
terhadap karya inovasi ini. Kemudian untuk sampah organik ini berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Secara umum, sampah organik yang ada di SMPK Cipta 2 Kongbeng itu adalah daun-daunan kering. Supaya memiliki nilai guna yang cukup, daun-daunan kering ini oleh peserta didik diproses menjadi pupuk kompos. Proses pembuatan pupuk kompos ini berbeda dengan proses pembuatan pupuk organik. Kenapa? Karena membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga yang banyak, dan untuk bisa menghasilkan produk membutuhkan waktu yang relatif lama. Dampak langsung dari pengelolaan sampah organik ini menjadi pupuk adalah mengurangi sampah. Kemudian kebutuhan akan pupuk organik untuk tanaman di sekolah bisa terpenuhi. Lalu peserta didik mengerti dan memahami bagaimana mengolah dedaunan kering menjadi pupuk organik. Dengan adanya proses pengolahan sampah organik ini, Relawan Seci Sinarmas mengadakan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pembuatan pupuk organik. Kemudian yang berikut adalah hidroponik. Hidroponik ini istilah lainnya itu adalah soil culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Selain untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan, hidroponik ini di SMPK Cipta 2 Kongbeng digunakan juga saat ini untuk pengembangan uji coba buah biogas dengan bahan baku sawi. Proses pembuatan biogas ini relatif sangat mudah karena tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, hanya membutuhkan botol aqua bekas, lalu kemudian menggunakan selang infus, kemudian balon, kemudian menggunakan tanah untuk lebih mempercepat proses penguraian sawi menjadi biogas. Apa dampaknya dari proses uji coba sawi ini menjadi biogas? Yang pertama, peserta didik menjadi kreatif dan juga nanti akan menjadi pengalaman yang baru bagaimana mengubah bahan pangan bisa memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Lalu kemudian sekolah akan terus melakukan uji coba untuk pengembangannya, sehingga yang saat ini nanti dilakukan uji coba dalam skala kecil, maka ke depan akan dilakukan uji coba dengan skala yang lebih besar. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan praktek baik yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di SMPK Cipta 2 Kongbeng sebagaimana hasil evaluasi dari rapot mutu tahun 2023-2024. Atas perhatian kita semua disampaikan terima kasih.